Oke, nah malam hari ini Bapak Ibu, ya bersyukur sekali kita akan mendapatkan informasi yang sangat dahsyat, di mana informasi peluang bisnis ini sudah merubah kehidupan banyak sekali orang Bapak Ibu. Ya, karena sudah 3 tahun berjalannya ada ribuan orang yang berubah hidupnya, ya menjadi jauh lebih baik berawal dari informasi yang Bapak Ibu akan dengarkan sama-sama pada malam hari ini. Ya, kita fokus. Dan sebelum acara dimulai, mohon kerjasamanya bagi Bapak Ibu yang membawa handphone, boleh dibantu untuk dinada getarkan saja. Boleh? 10 detik dari sekarang. Supaya tidak mengganggu kanan kiri depan belakangnya. Betul ya? Karena siapa tahu tetangga kanan kita, kiri kita, depan kita lagi fokus sih mendengarkan. Nanti handphone kita berbunyi mengganggu beliau. Boleh disalenkan saja atau dinada getarkan. Sudah? Sudah ya? Oke, nah Bapak Ibu, kita fokus 1-2 jam ke depan. Kenapa? Karena siapa tahu informasi ini betul-betul menjadi sejarah awal untuk perubahan hidup yang jauh lebih baik. Setiap dari kita yang ada di ruangan ini sepakat pasti pengen hidupnya jauh lebih baik, betul? Benar ya Bapak Ibu ya? Nah, ketika kita menginginkan satu hal bahwa kita pengen berhasil, kita pengen sukses, pengen hidup jauh lebih baik, satu yang perlu dimiliki adalah positive thinking dulu. Benar nggak? Positif dulu Bapak Ibu. Apapun informasinya, ya simak saja dulu, pelajari dulu, tanyakan segala sesuatunya Bapak Ibu. Kenapa? Karena informasi tersebut itu bisa merubah hidup kita menjadi jauh lebih baik. Tapi juga informasi malam hari ini ya hanya sekedar informasi kalau kita tidak mengambil sebuah keputusan. Oke? Kita fokus 1 jam ke depan, kita sama-sama dengarkan informasi yang sangat luar biasa ini. Nah, informasi ini akan disampaikan, informasi peluang bisnis ini akan disampaikan oleh seorang sangat luar biasa Bapak Ibu. Hari ini beliau sudah berkeliling di puluhan provinsi, di puluhan kota untuk membangun bisnis ini. Kami tahu persis beliau sangat serius sekali membangun bisnis ini. Dan kita berada di organisasi bisnis yang tepat jika Bapak Ibu memutuskan untuk serius juga membangun bisnis ini. Nah, yang menarik adalah beliau menyempatkan waktu untuk membuat acara malam hari ini untuk sharing kepada kita semua. Ya, jadi kita berikan aplaus yang paling meriah untuk pembicara kita Bapak Ibu. Boleh yang lebih meriah lagi? Boleh lebih meriah lagi? Oke, mari kita dengarkan sama-sama, kita sambut pembicara kita yang pertama, Bapak Haji Fili Mutakin. Berikan aplaus yang luar biasa untuk MC kita Bapak Wito. Ini luar biasa MC-nya nih, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam Bapak Ibu, apa kabar? Baik ya, luar biasa. Ya, hari ini saya begitu bersemangat Bapak Ibu, ya, karena di ruangan ini bukan hanya kawan-kawan dari Jakarta sebetulnya yang hadir, tapi juga banyak yang dari luar kota. Yang saya lihat juga ada kawan-kawan dari Makassar. Berikan aplaus dulu kawan-kawan dari Makassar. Ada juga yang dari Bali, berikan aplaus dulu yang dari Bali. Yang dari Batam juga berikan aplaus. Nah, yang itu dari Papua, berikan aplaus. Dari Jayapura. Ya, ada juga yang dari Bandung, dari Palembang, dari Lampung, ya. Karena kebetulan besok kita juga akan mengadakan acara besar, Trading Master Camp namanya, ya, di Grand Mercure. Jadi kebetulan kawan-kawan yang sudah duluan hadir juga berkesempatan untuk mengisi acara hari ini, ya. Nah, Bapak Ibu, nama saya Fili Mutakin, asal saya dari kota Palembang, Sumatera Selatan. Ya, tapi walaupun dari Palembang Bapak Ibu, 3,5 bulan ini paling ke Palembang 3-4 hari saja. Tidak terasa Bapak Ibu, perasaan seminggu yang lalu saya masih di Makassar, betul ya? Kami keliling ke Parepare, ke Pinrang, ke Palewali Mandar, sampai ke Pangkep, 5 kabupaten saya kemarin keliling di Makassar. Besoknya langsung acara seperti ini di Sidoarjo. Besoknya lagi langsung acara seperti di Surabaya. Hari Selasa kemarin acara seperti ini di Jember, ya. Hari ini sudah di Jakarta lagi Bapak Ibu. Luar biasa, ya. Hari ini saya sudah keliling lebih dari 27 kota dalam waktu 3 bulan. Kenapa saya mau lakukan itu Bapak Ibu? Tinggalkan keluarga saya jauh-jauh, kenapa? Ya karena ada hal besar yang mau saya ceritakan hari ini kepada Bapak Ibu semua, ya. Nah, nama perusahaan kita adalah PT Simbiotik Multitalenta Indonesia, atau yang sering kita singkat namanya PT SMI. Sebelum saya mulai, saya akan bertanya dulu kepada Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, siapa di antara Bapak Ibu yang pernah atau sedang melakukan yang namanya trading Bapak Ibu? Ada? Boleh angkat tangannya? 1, 2, ada lagi? Trading? 3, ada lagi? Ya, trading itu contohnya, makasih Bapak Ibu, berarti Mas. Contohnya trading itu jual beli saham, ya. Ada juga jual beli komoditas. Komoditas ini contohnya oil, gold, ya.
Ada juga cryptocurrency, ya hari ini lagi heboh-hebohnya, ya Bitcoin, Ethereum, Doge dan sebagainya. Ada juga yang namanya mata uang atau yang namanya kita sering sebut namanya forex, ya. Nah, kenapa trading Bapak Ibu? Ya, trading ini kalau bahasa Jawanya trading, kalau bahasa Indonesianya apa? Jual beli, perdagangan ya Pak Fajar ya. Jual beli atau perdagangan Bapak Ibu, ya. Jadi seluruh transaksi jual beli di dunia. Ada yang real ya, ada juga yang menggunakan sistem yang namanya trading secara global. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tanya kepada saya, ya Pak Fili, kira-kira kalau di dunia perputaran uang paling banyak itu dalam bisnis apa? Trading Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tanya kepada saya, kalau ada satu kolam ini adalah tempat orang mencari penghasilan, ya, ikan apa yang paling banyak di kolamnya? Trading Bapak Ibu. Ya, luar biasa ini. Ekspor, impor, pariwisata, perbankan, insurans, semua itu trading Bapak Ibu. Ya, dan luar biasanya, menurut Wikipedia, setiap hari ada 6,6 triliun dolar, ya, yang namanya trading. Dan yang lebih luar biasanya lagi, hampir 50%-nya itu dari yang namanya forex atau mata uang, 3,2 triliun dolarnya. Nah, hari ini kita akan lebih fokus berbicara tentang yang namanya trading forex Bapak Ibu, ya. Resiko dari trading forex. Nah, kita akan bicara dulu tentang resikonya Bapak Ibu, ya. Tapi sebelumnya saya akan bahas dulu segala hal ternyata memiliki resiko. Pekerjaan resikonya apa? Di PHK. Usaha sendiri, barang tidak laku. Buka bisnis, rugi atau bangkrut. Nah, kalau trading resikonya apa? Ya bisa trading, loss Mas ya. MC pernah? Margin call, ya. Bagi yang belum paham tentang namanya trading, ini Ko Robin juga biasa trading, ya. Belum yang paham tentang trading, maksudnya loss itu apa? Maksudnya ketika kita punya modal, uang kita berkurang. Bisa juga sampai habis Bapak Ibu, ya. Margin call orang bilang. Nah, resiko trading itu ada dua Bapak Ibu. Pertama adalah broker yang gagal bayar. Tapi ini persentasinya kecil. Dari 500.000 broker aktif di seluruh dunia, hanya ada 1.300. Artinya hanya ada 0,2% saja broker yang gagal bayar. Tapi kalau tentang loss, wah, dari 10 juta trader di seluruh dunia yang aktif, yang lossnya 9.500.000 orang Bapak Ibu. 500.000-nya ya profit. Yang lossnya 9,5 juta orang. Luar biasa. Jadi kalau saya tanya sama Bapak Ibu sebutkan 5 broker yang gagal bayar. Mungkin bingung ya mau nyebutinnya, betul? Tapi kalau saya tanya, sebutkan 5 temennya yang loss trading. Bisa nggak disebutin? 10 aja mungkin bisa. Oh, si Anu Pak pernah trading loss, si Anu loss, betul ya? Ya, karena peluang untuk kita loss itu jauh lebih besar dibandingkan broker gagal bayar, ya. Kenapa? Begitu banyak sekali orang yang loss trading. Nah, ini ada kelemahan-kelemahannya kalau kita trading secara manual. Pertama, ya, boleh Bu, di depan sini ada 2, cukup ya, nanti ditambah di kursi di belakang. Di sebelah sini juga ada, boleh diarahkan kawan-kawan, leader. Oke, apa kelemahan trading secara manual? Pertama, Bapak Ibu, trading itu sebetulnya gampang. Kan jual beli, betul? Hanya jual atau beli, milihnya. Ya, beli atau jual ya, buy atau sell ya. Segampang itu Bapak Ibu. Tapi ternyata nggak segampang itu, betul Mas ya? Nggak segampang itu, nggak segampang tebak-tebak buah kancing baju. Beli, jual, beli, jual. Beli deh, beli aja. Tidak segampang itu ternyata. Ada ilmunya. Bagaimana kita harus membaca market. Kita harus tahu kapan timing kita harus beli, kapan timing kita harus jual. Ya, tapi untuk ilmu hari ini sudah banyak yang bisa kita pelajari. Baik itu seminar-seminar online, offline, ya. Kalau kawan-kawan buka di Google, cara belajar online tentang trading juga banyak bisa didapatkan. Untuk ilmu okelah kita bisa pelajari. Yang kedua adalah waktu. Bapak Ibu membutuhkan waktu untuk menganalisa market, untuk mengeksekusinya. Beli atau jual ya, itu butuh waktu Bapak Ibu. Karena ini bukan spekulasi, ya. Trading itu bukan berjudi Bapak Ibu, ya. Itu ada ilmunya. Dan orang butuh waktu untuk melakukan yang namanya eksekusi, ya. Nah, lagi-lagi
kalau urusan waktu, kita waktunya adalah santai-santai, lihat handphone ya. Bisa dialokasikan lah waktunya. Waktu orang Indonesia tuh kongko-kongkonya banyak, Bu. Ya. Waktu sudah ada, ilmu sudah ada, tapi bisa selesai juga gara-gara faktor yang ketiga. Apa faktor ini namanya? Emosi. Ya. 95% terbanyaknya gara-gara faktor yang ketiga ini, Bapak Ibu. Emosi. Emosi ini bukannya kita marah-marah saat trading, bukan. Tapi ada kecenderungan psikologisnya, ya seperti ini. Kalau profit, nggak puas. Kalau loss, nggak diterima. Betul nggak kira-kira? Ya, kalau profit nggak puas, kalau loss nggak terima. Ya, sudah diniatin deh. Hari ini mau ambil profit 1% saja. Ya, kalau sudah 1% sudah cukup. Ya, baru mulai pagi-pagi jam 9 pagi buat kopi, ya, buka handphone, buka laptop, ambil posisi buy. Wah, ya. Ting, langsung profit 1% Bapak Ibu. Hari pas lihat cerah. Masih panjang sampai sore. Wah, lanjut atau lanjut? Nah, lanjut. Katanya 1% aja cukup. Ketika lanjut, ada dua kemungkinan. Kalau tidak tambah profit, malah jadi loss. Nah, inilah Bapak Ibu yang terjadi. Faktor-faktor psikologis inilah yang membuat akhirnya begitu banyak orang loss trading, Bapak Ibu. Hari ini, saya mewakili orang yang mengundang Anda. Kita ini ingin memanfaatkan market global yang sangat luar biasa, tapi kita ingin meminimalisasi resiko-resiko ini. Dengan cara adalah menggunakan sebuah yang namanya robot trading, Bapak Ibu. Maksudnya robot trading di sini bukan seperti manusia yang terbuat dari besi, Bapak Ibu, yang dicas kalau habis baterainya. Bukan, Bapak Ibu. Tapi robot trading di sini adalah sebuah software, ya, sebuah sistem yang dikasih algoritma, dikasih logika, bagaimana software ini dia bisa membaca pasar. Dia tahu kapan dia harus beli, kapan dia harus jual, ya. Dan menariknya, robot trading ini juga berani cut loss. Ya, artinya ketika sudah tidak memungkinkan, adalah loss aja, stop dulu. Kalau manusia enggak, Bapak Ibu, ya, tahan-tahan kali aja jadi balik. Nah, kali-kali inilah yang tambah dalam, Bapak Ibu, ya. Akhirnya tambah loss, ya. Tapi kalau robot software, dia sesuai dengan logika yang diberikan, berhenti dia. Yang menariknya lagi, robot ini bisa bekerja berjalan 24 jam 7 hari tanpa henti. Dan yang menariknya lagi, robot trading ini tidak baperan, Bapak Ibu. Ya, kalau manusia baperan, Bapak Ibu. Baru mau mulai, ya, kata istrinya, "Papa!" Wah, langsung goyang, ya. Wah, kenapa istri, ya, trading terus, ya. Akhirnya salah-salah ambil posisi. Tapi kalau robot tidak, Bapak Ibu, dia bekerja sesuai dengan logika yang diberikan, ya. Berhenti dia, ya. Itu kita asiknya. Jadi Bapak, tugas kita apa, Pak? Kalau kita sudah punya asisten sendiri yang namanya software atau robot trading ini, tugasnya Bapak Ibu tuh cuma lihat, mantau saja, sama tarik profit saja, gampang. Ya, yang punya aktivitas bekerja ya silakan bekerja. Yang trading ya robotnya. Ya, yang punya pekerjaan yang teranak sekolah ya silahkan. Yang memang punya rutinitas ibadah ya silahkan. Ya, jadi robotnya yang bekerja menggantikan peran manusia. Ya, sudah ada ahlinya di sana. Ya, seperti kita punya asisten pribadi lah, Bapak Ibu. Ya, enak sekali. Ya. Nah, nama perusahaan kita adalah PT SMI. Perusahaan ini sudah berdiri sejak 2017. Jadi sudah 4 tahun. Apa itu perusahaan PT SMI ini? PT SMI adalah perusahaan IT, ya, yang spesifiknya dia adalah perusahaan yang menjual e-book. Bagaimana cara membuat robot, baik itu robot trading, kripto maupun trading forex. Oke, jadi PT SMI adalah suatu perusahaan IT yang spesifiknya menjual e-book bagaimana cara membuat robot trading, baik kripto maupun forex, ya. Dan dipasarkan dengan cara marketingnya network marketing atau pemasaran jaringan. Dan sudah mendapatkan izin-izin. Pertama, dari SK Kementerian Kehakiman. Yang kedua, penyelenggara sistem elektronik dari Kemeninfo.
Yang ketiga, nomor izin berusaha. Yang keempat, pajak NPWP. Yang kelima, karena dipasarkan dengan cara network marketing, tidak boleh SYUP biasa, tapi ada SYUP khusus yang namanya surat izin usaha penjualan langsung di bawah Deperindak. Ya, jadi saya presentasi seperti ini memasarkan, menceritakan produk ini kepada Bapak Ibu sudah dilegalkan oleh negara, Bapak Ibu. Ya, karena kita di bawah naungan Deperindak. Dan perusahaan PTSM ini sudah masuk dalam Asosiasi Perusahaan Penjual Langsung Indonesia atau AP2RI. Ya, ini jajaran direksinya, ada 5 orang founder dan 3 orang direksi. Yang pertama yang paling kanan yang namanya Pak Endro, ini founder dari Surabaya. Yang nomor 2 ini namanya Pak Rusdi, ini direktur IT-nya. Ya, yang ketiga ini Pak Dedi Yuan, ya, ini founder dari Surabaya juga. Nah, Mario Teguh dan beberapa itu ini di undernya Pak Dedi Yuan ini, ya. Sekarang di roadshow juga dia. Wah, mau mengalahkan KMN tim dia itu. Iya. Seru ya. Billion Group nama tim mereka, ya. Nah, kalau yang nomor 4 ini kawan-kawan fokus loh, Ibu. Yang nomor 4 yang tengah ini namanya Pak Andreas Adrianto. Beliau adalah CEO, owner dari PT SMI. Latar belakang beliau 20 tahun di dunia trading dan di manajemen broker. Jadi beliau bukan paham saja secara trading, tapi juga paham tentang dunia broker, Bapak Ibu. Ya, beliau secara trading bukan trading otodidak. Beliau sudah mendapatkan sertifikasi dari Bursa Efek Surabaya. Ya, dan beliau juga sangat ahli dalam dunia IT. Dan kalau orang tanya, ini yang membuat robotnya siapa? Beliau, Bapak Ibu. Beliau langsung, Bapak Ibu. Ya, ini luar biasanya. Dan hari ini beliau memimpin PTSM ini, ya, sampai 4 tahun ini begitu luar biasa. Yang nomor 5 ini Pak Semi, direktur operasionalnya. Yang nomor 6 ini Pak Yakub, founder dari Bangka Belitung. Ini yang ketujuh Pak almarhum Hengki Wijaya. Hari ini diwariskan, yang mengembangkan adalah anaknya Hari Wijaya. Yang paling kanan ini robotnya, Bapak Ibu. Ya. Jangan, Bapak Ibu, ini founder kami, Bapak Ibu, founder kita ini. Yang namanya Kang Erwin. Beliau founder dari Bandung, Jawa Barat. Ya, buat kawan-kawan yang besok menghadiri master camp, nah, besok ketemu sama Kang Erwin. Tapi tolong jangan dibocorkan kalau saya pernah bilang beliau robot ya, Bapak Ibu ya. Iya, beliau adalah ya founder kita semua, dan suatu saat mungkin Bapak Ibu semua juga akan berjumpa dengan beliau. Ya, namanya Kang Erwin Saiful Ibrahim. Ya. Ini kantor pusat kita di Jakarta, di Neo Soho Capital, di seberangnya Podomoro City ya, seberangnya Central Park Jakarta Barat, di dekat sini Bapak Ibu ya. Ya, di lantai 31. Bapak Ibu tinggal datang saja di sana. Ya. Yang kedua, kantor cabang kita ada di Surabaya. Ya, di Pakuan Tower lantai 11, Tunjungan Plaza 6, PP 6. Ya. Kemudian kantor cabang Denpasar, luar biasanya Denpasar ini PT SMI membeli hotel ya di Sanur yang akan diresmikan setelah Lebaran ini ya, di bulan Juni ini ya. Jadi kantornya hotel, Bapak Ibu, luar biasa. Nanti kawan-kawan dari Bali seneng ya. Ya, kantornya hotel, Bro. Iya, Bang. Asik, ya. Jadi kalau orang tanya di Bali, di mana kantornya? Ayo kita ke hotelnya. Asik ya. Kemudian, Belitung sudah diresmikan oleh bupatinya tanggal 10 Januari kemarin. Di Medan sudah ada di Center Point, pusat kota Medan, ya. Kemudian di Bandung itu sudah ada di Pascal Hyper Square, Pasir Kaliki, Kota Bandung. Tanggal 5 kemarin, peresmian kantor Banjarmasin. Tanggal 24 besok, tolong diingat kawan-kawan di Jakarta, ada peresmian kantor di Tangerang. Ya, di depan Foresta 5. Ya, kawan-kawan boleh manfaatkan juga. Karena kantor yang di Jakarta ini, di masa pandemi gini, karena lantai 31 terbatas. Terbatas naik turunnya. Yang namanya kantor ya, daerah office. Nah, tapi kalau yang di Tangerang, wah itu sudah beli ini apa? Kantor yang bagus sekali di Foresta 5. Ya, keren ya. Kemudian tanggal 24 peresmian Tangerang, kemudian setelah Lebaran peresmian kantor Batam, ya kok ya, di Batam Center. Ya, sudah ada lagi renov. Harusnya tanggal 15 ini sudah selesai sebetulnya, tapi karena padatnya waktu perusahaan, diresmikannya setelah Lebaran. Kemudian dilanjut lagi Balikpapan,
peresmian setelah Lebaran, dan Pekanbaru. Ya, jadi 11 kantor. Kita sudah mengajukan dan sudah di ACC. Itu pertama adalah Palembang, yang kedua adalah Semarang, yang ketiga adalah Yogyakarta, yang keempat adalah Pontianak, yang kelima adalah Makassar. Ya, jadi kalau pintu Makassar sudah kebuka, harusnya Jayapura, Pak. Selanjutnya pasti dibangun kantor oleh perusahaan ini. Ya. Nah, ini yang membuat saya begitu semangat, karena perusahaan ini berani berinvestasi secara fisik, tidak sewa, dibeli semua, Bapak Ibu. Ya, di setiap kota. Kemudian kantor di luar negeri ada di Kamboja, di Singapura, di Malaysia, kemudian di Perancis, dan di California. Ya, jadi kalau di grup WA saya itu Bapak Ibu, kalau kemarin kan masih HFM team biasa ya, ada tambah misalnya Palembang, Lampung, kemudian Surabaya, ada Makassar. Sekarang hari ini saya di-invite itu HFM team Asia. Hari ini Bapak Ibu, ya, isinya Kamboja, posisi ramai sekali hari ini, sama Australia. Ya, dari jalur saya yang ada yang saya bangun. Jadi luar biasa Bapak Ibu. Ya, betul-betul mindsetnya luar biasa. Saya bilang dalam hati saya, dasar saya ucapkan tahun ini kita ratakan Indonesia, 2022 kita ratakan Asia Bapak Ibu. Ya, dan ternyata sudah mulai posting. Ya. Dan kita akan membangun tower, sudah membeli tanah seluas 8.000 meter persegi. Ya, akan dibangun tower 9 lantai. Namanya Net 89 Tower Bapak Ibu. Ini memakan biaya sekitar 450 miliar, ya, setengah triliun, ya. Dan sudah mulai pembangunan, sudah mulai progres pembangunan, diperkirakan akan selesai di awal 2023, ya. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat sama-sama tentang company profile di perusahaan ini. Trading merupakan bentuk usaha perdagangan yang sekarang memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan yang besar. PT Simbiotik Multitalenta Indonesia hadir pada tahun 2017 dan menjadi perusahaan IT developer terbaik di Indonesia. PT SMI adalah sebuah perusahaan IT dengan pengalaman yang cukup lama di bidang trading dan pembuatan software trading. Visi kami adalah untuk membuka wawasan masyarakat mengenai dunia trading dan segala bentuk potensinya. Dan kami memiliki misi untuk dapat ikut serta meningkatkan kesejahteraan bangsa dan kesejahteraan masyarakat umum melalui dunia trading. Melalui tenaga profesional, PT SMI mampu membuat dan menghasilkan software trading pada market kripto dan forex. Oleh karena tenaga ahli IT dan trader profesional, kami mampu menghasilkan produk-produk unggulan yang telah menjadi visi utama PT Simbiotik Multitalenta Indonesia. Kami memiliki tim IT profesional yang menguasai berbagai bidang pemrograman dan mampu menghasilkan produk yang unggul yang belum dimiliki oleh perusahaan lain. PT SMI memiliki tenaga trader profesional dengan pengalaman yang cukup lama sehingga mampu menciptakan sebuah sistem trading yang kompleks dan akurat. PT Simbiotik Multitalenta Indonesia memiliki izin usaha seperti lisensi resmi di bawah pengawasan Lembaga Pengelola Penyelenggara OSS, izin dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Perdagangan. PT SMI merupakan perusahaan Indonesia yang telah berhasil memasukkan produknya di kancah internasional. Pertumbuhan serta performa perusahaan yang baik diapresiasi oleh sejumlah lembaga kredibel di Indonesia maupun internasional. Sebagai perusahaan yang kredibel, kami memiliki kantor pusat yang berlokasi di Jakarta dan beberapa kantor cabang di Indonesia seperti Surabaya, Bali, dan Medan. Kami juga memiliki kantor di beberapa benua seperti Asia, Eropa, dan Amerika. Penjualan produk unggulan PT SMI dilakukan dengan sistem jaringan yang mampu membantu menyajikan sebuah potensi income yang luar biasa bagi para pelaku usahanya. Oke, sekarang kita akan lihat video pada saat pembelian lahan yang dimiliki. Seluas 8.000 meter persegi.
Kemarin dia sudah soldier test Bapak Ibu. Jadi sudah siap penentuan tiang panjang. Di lokasi ini, di kafling 8 dan 9, dengan lahan seluas 8.000 meter persegi, kita akan segera bangun Net 89 Tower. Ini adalah bukti keseriusan dan komitmen dari PT Simbiotik Multitalenta Indonesia dengan komunitas Net 89. Diharapkan bisnis Net 89 bisa menjadi sebuah solusi bagi kita semua di masa krisis ini. Saya berada di lot 8 dan juga 9 di area CBD Kota BSD. Tepat di sini juga akan dibangun nanti tower Net 89 dengan luas kurang lebih 8.000 meter untuk memfasilitasi teman-teman dalam menjalankan bisnis Net 89. Selamat siang Bapak Ibu, ini nama saya Reza. Ya. Ini sponsor saya Bapak Ibu yang ngajak saya di bisnis ini. Setengah tahun di sini. Sekarang income-nya 8 juta. Per jam ya, per jam. Semua, nama saya 5 Alwi, miliaran bersama sebulan. rekan-rekan saya. Saya berada di lokasi pembangunan Net 89 Tower di BSD. Saya sendiri sudah bergabung bersama komunitas Net 89 hampir 2 tahun, sejak November 2018. Saat ini peringkat saya adalah Topas. Dan kenapa saya join di Net 89? Saya join di bisnis ini karena saya sangat merasa yakin dengan Net 89. Dan sekarang pencapaian tim saya dalam satu hari itu sudah mencapai 2 miliar. Dan saat ini saya ingin mengajak kita semua untuk bergabung bersama komunitas Net 89. Kami tunggu Anda bergabung bersama kami di Net 89. Net 89, yeay! Sekarang kita akan lihat video terakhir pada saat MOU pembangunan towernya. Ini MOU dengan konsultan, kontraktor, dan arsitek. Arsiteknya Pak Dodi ini adalah 10 arsitek terbaik Indonesia. Ini dihadiri juga oleh Ketua AP2LI, Pak Andrew. Dan disaksikan oleh berbagai media, detik.com, Tribun. Ini ada time schedule-nya juga sudah siap. Perusahaan yang punya visi yang sangat besar Bapak Ibu. Oke, berikan aplaus sekali lagi untuk PT SMI. Oke ya. Nah sekarang saya akan bercerita tentang apa sih sebetulnya produk-produk yang dipasarkan oleh PT SMI. Tadi Bapak Ibu ingat ya Bapak Ibu, bahwa PT SMI ini adalah perusahaan IT yang menjual e-book. Bagaimana cara membuat robot trading. Ada 4 buah produknya. 2 produk adalah e-book dan 2 produk berupa EA Creator. Ya, e-book yang pertama khusus untuk yang beginner, ya, untuk yang basic. Kita dikasih tahu bagaimana cara membuat parameternya, ya, dikasih tahu bagaimana cara membuat logikanya. Kita yang menentukan. Kita mau profit berapa sehari, mau lossnya berapa, per mata uang yang dipilih apa, kita yang menentukan sendiri. Ya, tebalnya sekitar 480 lembar. Bapak Ibu tinggal download saja ketika sudah bergabung dan membeli produk ini. Harganya 1,5 juta rupiah. Ya. Kemudian ada yang lebih profesional lagi, lebih lengkap lagi. Ini dibuat parameter yang lebih lengkap, harganya 7,5 juta. Kemudian ada juga yang berupa EA Creator.
Nah, ini bisa digunakan, jadi AI Creator ini dia sudah seperti template. Ya, sudah seperti template, tinggal dipasang saja template-templatenya, dan ini harganya, dan bisa digunakan di MT4, ini harganya 37.500.000, ya. Ada juga produk yang terakhir berupa AI Creator, dan ini bisa dipakai di MT5, ya. Ini harganya 75 juta rupiah, ya. Oke, Bapak Ibu, ketika nanti ternyata Bapak Ibu minat bergabung di perusahaan ini, ya, Bapak Ibu akan mendapatkan 3 keuntungan. Akan mendapatkan 3 keuntungan. Keuntungan pertama, Bapak Ibu akan mendapatkan produknya sesuai dengan paket yang Bapak Ibu ambil. Mulai dari e-book 1,5 juta. Ya, itu yang Bapak Ibu dapatkan yang pertama. Keuntungan yang kedua yang Bapak Ibu dapatkan adalah Bapak Ibu mendapatkan hak usaha untuk mengembangkan bisnisnya. Ya. Yang ketiga, Bapak Ibu mendapatkan sampel produk gratisnya. Artinya Bapak Ibu langsung mendapatkan robot yang sudah jadi. Ya, kalau tadi kan bagaimana cara buat robotnya ya? Mungkin bingung ya Bapak Ibu ya. Cara buat nasi goreng bisa, betul Bu ya? Ini cara buat robot. Mungkin bingung ya. Nah, menariknya sambil kita belajar buat e-booknya, buat robotnya, buat softwarenya, juga diberikan sebuah robot gratis yang tinggal dipakai saja. Kalau robot gratis ini ya diisi pulsa, diisi deposit, maka dia otomatis akan melakukan yang namanya trading. Ya, Bapak Ibu, saya punya teman, ya, sahabat saya, namanya Reza, ya, Reza Paten namanya. Tadi yang baju hitam waktu saat testimoni video, namanya Reza. Itu yang ngajak saya, Bapak Ibu. Reza ini hari ini income-nya 8 juta, ya, per jam ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau per jam 8 juta kali 24 jam kali 30 hari, ya, kita ambillah 5-6 miliar sebulan, ya. Belum sempat baca bukunya, Bapak Ibu. Buku tadi yang 480 lembar, cara buat robot tadi belum sempat dibaca, belum sempat dibuka, sudah 5 miliar duluan. Ya, kok bisa? Karena dengan adanya sampel produk jadi ini, ya, ini sudah sangat luar biasa bermanfaat bagi masyarakat saat ini. Ya, nah, nama sampel produk kita adalah Smart Egg. Saya akan ceritakan bagaimana sampel produk gratis kita ini bekerja. Ya, dia sudah jadi sudah ada logika kerjanya. Ya, logika kerjanya, Smart Egg ini punya target kerja 1% per hari. Jadi dia akan mencari profit dari modal trading kita untuk profit 1% per hari. Dia akan bekerja, Bapak Ibu. Ya. Tapi yang namanya target kerja ada 3 kemungkinan. Yang pertama, ketika dia bekerja, profit dan tercapai targetnya 1%. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, profit tapi tidak tercapai 1%-nya. Mungkin 0,8, 0,9, ya. Tapi tetap profit. Kemungkinan yang ketiga, malah hari itu tidak profit, malah loss. Ya, jadi Bapak Ibu, robot trading ini bukan robot anti loss. Ada saja lossnya. Namanya juga trading. Trading tadi kan resikonya loss. Ya, tapi di sini selama 2,5 tahun Smart Egg ini dipublish di masyarakat, pernah nggak Pak dalam 1 bulan itu tidak ada lossnya? Belum pernah Bapak Ibu, pasti ada aja lossnya. Tapi kalau dijumlahkan totalnya dalam 1 bulan, ya, selama 2,5 tahun belum pernah tidak memberikan profit, Bapak Ibu. Selalu profit. Ya. Jadi kalau ditanya ada lossnya nggak Pak? Ada. Namanya juga trading. Ya. Tapi Pak gimana Pak setiap bulannya? Setiap bulannya profit. Ya, jadi setiap bulannya selalu profit. Jadi yang jantungnya lemah, ya, yang ada peluang-peluang stroke, ya, jangan dilihat tiap hari, ya,
Ya, jangan dilihat tiap hari karena kita tidak pernah tahu ya kapan lossnya. Apa di hari ketiga, apa hari ke-6, hari ke-10. Yang pasti ada lossnya. Ya. Makanya ngelihatnya di akhir bulan saja udah pasti profit Bapak Ibu. Ya, mau profitnya 10%, 8%, 15% kita tunggu akhir bulan. Kalau dilihat tiap hari jadi kayak manual lagi. Kan kita sudah punya asisten pribadi. Ya. Yang saya kasih itu yang jantungnya lemah, duk gitu. Lagi masak sayur asam, pagi makan suaminya. Ini sayur asam apa sayur manis ya? Iya, karena lagi plotting merah, lagi loss. Yang dikasih gula bukan garam. Jadi sayur manis, judulnya sayur asam. Nah, jadi jangan sering-sering dilihat Bapak Ibu. Ya, kan kita sudah punya robot, tinggal serahkan saja sama robotnya. Karena ada aja lossnya, ya. Dan kita tidak pernah tahu besok itu loss atau tidak, ya. Oke, nah karena ada lossnya, berapa manajemen lossnya? Nah, kita sekarang bicara tentang manajemen lossnya. Maksimal loss 1 hari adalah 5% Bapak Ibu, ya. Maksimal 1 hari lossnya 5%, ya. Kira-kira Bapak Ibu, kalau 1 hari lossnya 5%, uang Bapak Ibu bisa habis nggak modalnya? Bisa nggak? Gimana caranya Bu? Loss terus ya? Berapa hari? Oh 20 hari. Jadi hari ini loss 5%, besok loss 5%, hari ketiga loss 5%. Betul ya? Lama-lama juga habis 100%. Pak, apakah pernah Pak 5% sehari itu? Ya, selama 2,5 tahun dipublish, belum pernah Bapak Ibu sampai terjadi loss 5% sehari. Paling tinggi 2,5%. Itu pun ada 2,5% ketika di akhir bulan tetap profit. Ya, udah paling tinggi 2,5%. Di akhir bulannya pun tetap profit. Ya, nah kemudian Pak mungkin nggak Pak lossnya di atas 5%? Tidak mungkin Bapak Ibu. Dan saya sudah confirm itu. Ya, maksimal hanya 5%, ada tambahan 50 pips, 50 poin lah dikit. Ya, tidak mungkin di atas itu. Kalau terjadi sampai 5% pun, hari itu langsung stop trading, berhenti. Dievaluasi ada apa yang terjadi. Apakah ada perang dunia ketiga di sana? Kita tidak pernah tahu. Kenapa kok bisa langsung ya berset seperti itu? Ya, set away-nya luar biasa tinggi gitu. Karena di sini ada namanya stop loss. Ya, karena ada yang ketiga. Jika terjadi 2 kali cut loss di hari yang sama, maka robot trading Smart X akan berhenti bekerja untuk menghindari resiko yang lebih besar dan akan mulai kembali trading pada keesokan harinya. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Robot ini bekerja, dia mengejar 1% di hari ini. Menuju 1% itu biasanya tidak sekaligus tapi bertahap. Contohnya, dia ambil posisi profit. Ketika dilihat, oh 0,3 profitnya, 0,3%. Karena belum 1%, dia jalan lagi. Ya, ambil posisi kedua, dapatlah profit 0,4. Di total 0,7. Ya, belum 1%, dia jalan lagi. Ya, yang ketiga, ketika profit 0,3 ditotalkan 0,1, ya, berhenti dia. Ya, seperti itu. Tapi ada kemungkinan seperti ini. OP pertama, profit 0,3. Karena belum 1%, dia naik lagi, cari lagi. OP kedua, ya, ternyata loss. Lossnya 0,5, berarti minus 0,2. Karena belum 1%, dia jalan lagi. Atau yang kedua, karena belum 2 kali minus, belum 2 kali loss, dia juga jalan lagi. Jadi dalam 1 hari itu yang mana duluan? 1% duluan atau 2 kali loss duluan? Yang ketiga ternyata profit lagi 0,4. Tadi minus 0,2, jadi plus 0,2. Pas yang ketiga loss 0,3 misalnya, jadi total loss 0,1, berhenti dia. Karena sudah 2 kali loss di hari yang sama. Ya, jadi jarang terjadi 5% ini. Paling loss totalnya 0,8, 1,2. Ya, waktu itu pernah terjadi 2, itu betul-betul karena wah, kalau yang lain Bapak Ibu sudah habis uangnya, sudah trading manual itu udah margin call. Ya, kita pun masih profit. Ya, oke Bapak Ibu. Jadi kita karena ada 2 kali loss inilah yang membuat stop lossnya jalan. Ya, nah jam operasionalnya dari hari Senin sampai hari Jumat, seminggu 5 hari, sebulan 20 hari. Jadi kalau profit terus 1% berarti 20% maksimal 1 bulan.
Ya. Dari jam 7 pagi sampai jam 11 malam. Jam operasionalnya. Yang diperjualbelikan adalah pairnya euro per USD. Ya, euro uang mana? Eropa. USD Amerika. Kita tergantung kedua mata uang negara ini. Ya, karena USD maka biasanya kita melihat ramai-ramainya bank di Eropa buka. Bank di Eropa buka itu sama seperti Indonesia jam 8 pagi. Tapi jam 8 pagi waktu Eropa adalah jam 2 siang waktu Indonesia. Makanya ramai-ramainya antara jam 1, jam 2, jam 4, jam 6 sore. Ya, karena lagi ramai-ramainya. Dan berhenti jam 11 malam. Kenapa Pak di atas 11 malam? Terlalu ramai, terlalu liar pasarnya. Jadi luar biasanya. Perusahaan ini betul-betul punya parameter yang sangat terukur. Ya, makanya dia berhenti sebelum jam 11 malam. Kalau ada plotting di atas jam 11 malam, robotnya langsung hentikan secara paksa, Bapak Ibu. Dan ini tidak menginap, ya. Nah, bagi kawan-kawan yang Muslim, ya, MUI itu sudah mengeluarkan fatwa bahwa forex penjualan mata uang itu diperbolehkan. Tapi ada catatannya. Salah satu catatannya adalah tidak boleh menginap, karena menginap itu ada biaya inap. Nah, biaya inap itu ada kecenderungan. Pendapat-pendapat yang berbeda, tetapi kecenderungan satu ada unsur ribanya, ya. Tapi kalau itu selesai dalam 1 hari itu diperbolehkan, dan MUI sebagai lembaga yang menaungi itu sudah mengeluarkan fatwa tentang itu, ya. Kemudian robot SmartX ini menggunakan teknik single entry. Maksud single entry ini seperti apa, Pak? Maksudnya adalah ketika dia sudah ambil posisi, dia tidak akan ambil posisi kedua sebelum posisi pertama ini selesai. Harus tahu dulu profitnya berapa, lossnya berapa. Ketika sudah putus, baru ambil yang kedua. Kebanyakan kalau trader, Pak, yang ini masih plotting, ambil lagi yang kedua, betul ya? Mungkin untuk nimpain, gitu maksudnya, ya, mau ngambil double gitu ya. Itu namanya martingale. Nah, di sini tidak martingale, tidak averaging, tidak hedging, ya. Saya ini bisa bacanya aja, Pak. Saya kagak ngerti. Karena kita bukan orang trader gitu ya. Tapi minimal seperti itulah dasar-dasarnya. Dan saya baru tahu dasar-dasarnya setelah join, Pak. Ya, tenang. Oke. Sekarang kepemilikan akunnya. Ketika nanti Bapak Ibu bergabung, ya, Bapak Ibu tidak titip-titip uang. Bapak Ibu sama seperti buka uang rekening di bank. Atas nama sendiri, ya, atas nama sendiri. Rekeningnya yang didaftarkan nama sendiri. Ketika tarik profit langsung masuk ke rekening masing-masing. Nanti broker yang didaftarkan atas nama sendiri, MetaTrader, Meta ID-nya juga atas nama sendiri-sendiri. Ya, jadi tidak titip-titip uang ke perusahaan, tidak ada penggalangan dana sama sekali. Ya, kemudian setiap pengguna mendapatkan investor password untuk hanya melihat saja dan master password untuk full access. Artinya Bapak Ibu pun bisa untuk masuk seperti orang trading manual. Tetapi kan karena kita sudah serahkan itu kepada robot, jangan diutak-atik Bapak Ibu. Ini lucu juga ya kalau ambil posisi kayak gini, kata ibunya. Wah, jangan Pak, ya, nanti loss siapa yang nanggung? Ya, sudah, kalau sudah serahkan kepada robotnya, sudah serahkan saja. Yang penting profit lah akhir bulan, ya. Kemudian profit bisa diambil kapan saja, boleh ditarik setiap hari profitnya, dan modal boleh ditarik kapanpun. Artinya join saat ini, besok tarik modal pun boleh. Join hari ini, ya. Nah, sudah join, pulang ke rumah, istri sudah nunggu depan pintu. Papa, ini yang banking bunyi apa? Wah, baru join Mas SmartX, ya. Wah, tidak setuju, tarik lagi duitnya. Boleh Bapak Ibu. Kalau ternyata dilarang oleh istri, ya, ternyata harus tarik modal lagi, boleh Bapak Ibu, ya. Ya, saya juga prihatin Bapak Ibu, ya. Tapi boleh. Intinya boleh. Kalau tarik modal diperbolehkan, intinya. Ya, join hari ini, pulang ke rumah, ternyata dilarang oleh istrinya, boleh. Makanya kalau pertemuan seperti ini, ajak istri Bapak Ibu. Ya, karena kalau saya pertemuan atau di Batam, ya, tempatnya Korobi, enak saya ngajak nawarin ibu-ibu, ya, nawarin ibu-ibu bisa langsung putus. Join yang ini Pak, wah cepat saya semangat. Kalau join nawarin bapak-bapak,
saya minat Pak, tapi saya harus tanya ibu dulu. Waduh, saya bilang. Iya, ternyata lebih enak nawarin ibu-ibu ya, bisa langsung putus ya. Uang suami, uang ibu sebetulnya Bu ya. Iya. Tapi kalau nawarin suaminya, saya minat sih Pak, tapi saya mau tanya istri dulu. Nah ini karena istri tidak aja bisa punya pandangan yang berbeda itu. Makanya lain kali ajak istrinya, pasangannya ya. Gitu. Oke, itu cuman ini aja. Bercanda serius. Kemudian, nah karena kita menggunakan master password, maka ketika kita menginterupsi trading robot dilakukan sengaja ataupun tidak sengaja akan mengakibatkan robot tidak aktif. Jangan lakukan menggunakan master password itu, ya, kecuali terpaksa, ya. Kemudian setiap kita profit, maka di trading meta 4 kita itu akan ada langsung bagi hasil. Nanti Bapak Ibu kalau profit hari ini jangan langsung tarik ya Bapak Ibu ya. Itu profit kotor. Profit bersihnya nanti di tengah malam ada bagi hasilnya, tariknya besok pagi, sabar-sabar. Ya. Tariknya besok pagi karena malamnya ada bagi hasil dulu. Kalau profit bagi hasil Bapak Ibu. Kalau loss bagi loss enggak? Ya kalau tidak ada bagi hasil namanya loss ya. Tapi bagi loss enggak? Enggak. Kadang Bapak Ibu orang profit mau bagi hasil, kalau loss tanggung sendiri, betul? Ini yang membuat saya klik jalankan bisnis ini. Ketika hari ini profit bagi hasil, tapi ketika hari ini loss, maka profit esok harinya tidak dipotong bagi hasil. 100% Bapak Ibu terima semua sampai loss yang lunas. Ketika ada profit lagi, baru bagi hasil lagi. Asik gak Bapak Ibu? Asik. Ya, sama seperti kita tuh tidak akan rugi uang sebetulnya, tapi rugi waktu saja. Profitnya berkurang jadinya, ya karena pernah ada lossnya. Ya, jadi ini adil menurut saya. Ketika profit bagi hasil, ketika loss dia tidak akan ambil hasil bagi hasilnya, dikasih kita 100% sampai lossnya lunas. Ya, kemudian di sini juga boleh nggak Pak kita tarik modal? Boleh. Sampai 100% Pak, boleh. Tapi kalau tarik modal sampai 100% mengakibatkan robotnya tidak aktif. Nah Pak gimana caranya? Saya butuh uang Pak, saya butuh tambahan dari modalnya, profitnya saja kurang. Tapi saya pengen robotnya tetap aktif. Bisa nggak? Bisa. Caranya sisakan modalnya 75%, yang ditarik 25% saja. Ya, itu membuat robotnya tetap aktif. Profitnya 100%, tidak 75%. Karena yang dilihat dari lotnya, tidak dilihat dari modalnya. Ya, cukup paham Bapak Ibu ya? Oke, jadi jangan tarik sampai 100%, membuat robotnya tidak aktif. Oke, sebelum ini saya akan melihatkan dulu kepada Bapak Ibu tentang paket-paketnya langsung dulu. Paketnya boleh? Oke, di sini nanti ada 2 komponen yang nanti Bapak Ibu harus lakukan. Membeli e-booknya plus free robotnya. Yang kedua mengisi depositnya. Jadi 2. Pak, boleh nggak Pak beli robotnya saja? Boleh. Tapi robotnya bingung apa yang mau ditradingkan. Geleng-geleng robotnya. Ya bingung dia apa yang mau ditradingkan. Pak, boleh nggak Pak isi deposit saja Pak, nggak usah beli robotnya? Boleh. Jadinya trading manual. Ya, jadi gimana? Harus dua-duanya Bapak Ibu. Beli e-booknya dan isi depositnya, ya. Depositnya itu selalu ya nilainya, nilai e-booknya selalu 20%, ya. Jadi nilai deposit selalu 5 kali lebih besar kapasitasnya dari nilai e-booknya. Jadi kalau kita beli e-book yang $100 atau 1,5 juta, maksimal depositnya 500 atau 7,5 juta, ya. Berarti yang cuma bisa di trading 7,5 juta. Pak, boleh nggak Pak? Saya punya dana $100, 1,5 juta. Tapi yang mau saya trading kan, ya 10.000 Pak, 150 juta. Boleh, ya. Tapi yang di trading kan 7,5 juta. Yang sisanya gimana Pak? Yang 140 juta, 500 nongkrong ya di deposit aja. Gimana Pak supaya bisa muter semua? Tambahin e-booknya, tambahin kapasitasnya, ningkatkan jadi 2.000 karena lotnya tidak sampai, ya. Jadi nilai e-book, nilai robot itu menentukan kapasitas dari nilai depositnya. Cukup paham ya Bapak Ibu ya?
Oke, nanti kita sambil coffee break juga bisa diskusi lagi, ya. Nah, kemudian menentukan juga seberapa besar bagi hasilnya. Kalau yang starter ini ibu 100, deposit 500, bagi hasilnya 50-50. Saya contohkan seperti ini Bapak Ibu. Ketika 1% terjadi, maka 1% dihitung dari mana? Dari depositnya saja. Ya, berarti 1% dari 500 berarti 5 dolar. Bagi hasil 50-50, berarti netnya 2,5 dolar. Kalau dirupiahkan sekitar 34.000 per hari profitnya. Ya, 1 bulan 400 ribuan. Jadi kalau bagi orang Betawi gampang Bapak Ibu. Orang Betawi kan suka buat bedeng tuh, apa namanya, kos-kosan. Ya, berapa Bapak Ibu kalau buat kos-kosan di Jakarta? Lebih lah dari 50 juta, betul? Ya, sebulan bisa dapat lah 500 ribu ya. Ya, kalau orang buat bedeng-bedeng di daerah Bekasi gitu ya, atau Tangerang lah. Ya, daerah Betawi ya. Nah, di sini dengan modal 9 juta sebulan bisa dapat 500 ribu. Jadi artinya, Pak, mau nggak Pak buat bedeng ya di sini sama seperti punya bedeng satu. Modalnya cuma 9 juta, dapatnya 500 ribu. Ya, tapi saya kurang Pak, saya pengen dapatnya 5 kalinya 2,5 juta. Ya sudah Pak, berarti punya 5 bedeng. Ya, modalnya 45 juta, sebulan bisa dapat 2,5 juta. Gitu, ya. Nah, di sini bagi hasilnya lebih besar, 55-45. Kalau beli e-book yang 500. Kalau beli e-book yang 1000, depositnya 5.000, modal 6.000 dolar, bagi hasilnya naik 60-40. 60-nya Bapak Ibu, ya. Di sini sehari bisa dapat lah 400 ribuan. Ya, sebulan ya kalau 13% lah kita ambil ya, itu anggaplah 5-6 juta sebulan, ya. Kemudian eksekutif, e-booknya 2.500, depositnya 12.500, bagi hasilnya 70-30, sebulan bisa dapat sebulan 15 jutaan. 1,2 juta sehari, ya. Kemudian kalau Taikon, depositnya 25.000, berarti e-booknya 5.000, total modal 30.000, bagi hasil 80-20, sehari bisa dapat 2,7 juta, sebulan 40 juta lah, 30-40 jutaan. Supreme, beli e-book 10.000, depositnya 50.000, total 60.000 dolar, bagi hasil 90-10, modal 6 jutaan sehari. Profitnya sehari 6 jutaan. Ya, sebulan dapatlah 70 jutaan. Ya. Nah, Pak, boleh nggak Pak saya kalau ambil yang paling kecil dulu kemudian saya upgrade? Boleh. Ya, berarti saya kalau mau sekarang beli starter, nanti beli trader saya bayar 500 lagi ya? Tidak, hanya tambah sisanya saja. Tinggal tambah 400 saja. Dan di sini boleh per 100, ya. Minggu ini sekarang 100 dulu. Minggu depan ada uang lagi. Ikut lagi 200, tambah 100 saja. Ya, depositnya tinggal ditambah 100 lagi. Jadi e-booknya naik jadi 200, depositnya jadi 1.000. Sehari bisa dapat 10 dolar, netnya dapat 5 dolar. Gitu. Ya, sampai dengan 400, tapi sampai 400 masih 50-50. Kalau sudah menginjak ke 500, dia sudah 55-45. Cukup paham ya? Oke, sekarang saya akan lihat tentang portofolio tahun 2020. Ini portofolionya 2020, real ya Bapak Ibu, yang terjadi selama 2020. Dari bulan Januari, awalnya hanya ada dua broker ya, Max Global sama Z-Trade, ini maksudnya MG sama ZT, ya. Nah, ini 5 hari pertama libur, tanggal 6-nya profit, tanggal 7-nya profit, ya. Nah, tanggal 8-nya loss. Ya, 1,7, tidak sampai 5%, ya. Profit 1% terus, tercapai target. Ya, tanggal 22 loss lagi, 0,7-an, ya. Loss lagi 0,5, ya. Nah, tanggal 27 profit, tapi tidak capai target. 28 profit, tidak capai target. Mungkin di tengah-tengahnya ada loss, tapi tetap profit ujungnya, ya. Nah, ketika dijumlahkan dari 20 hari kerja, ada 17 hari profit. Berarti 3 kali loss. Jumlahnya 13%. Ya. Jadi ada nggak dalam 1 bulan itu lossnya? Ada. Tapi Pak, gimana totalnya? Selalu profit. Lihat selama 1 tahun. Kalau lihat selalu profit. Tuh. Pak, kira-kira paling jeleknya berapa? Nah, paling jeleknya bulan Agustus. Ini badai trading, Pak. Ini sudah ada 3 broker sini ya, nama Global Premium. Hari pertama di bulan Agustus tanggal 3-nya loss, hari Seninnya loss 1,9.
Kata yang jual e-booknya, tenang, kalau hari pertama loss, hari kedua biasanya profit. Pas hari kedua loss lagi. Wah, kata yang jual e-booknya, tenang Pak, belum pernah 3 hari berturut-turut. Paling juga kalau sudah 2 kali besoknya profit. Sudah gak tidur ibu bapak itu, mikirin besok profit ini. Bah, ya. Pas dilihat di hari ketiganya apa terjadi? Loss juga. Untung saya belum join Pak. Sahabat saya Pak Reza, ya, luar biasa untuk dapat income 5 miliar itu ya. Ternyata kan tidak gratis juga perjuangannya, butuh mental juga. Itu handphonenya Pak bunyi terus, WA-nya bunyi terus. Total orang banyak tanya, kesimpulannya cuma satu Bapak Ibu. Pak, aman atau enggak Pak, masih Pak uang saya? Betul ya? Pak Reza bilang cuma satu hal, kalau Bapak sudah tidak yakin, Ibu sudah tidak yakin, tinggal tarik saja modalnya. Ya, toh profitnya, lossnya ini kalau di total nggak nyampe 5%. Ya tarik saja modalnya kalau sudah tidak yakin, betul? Kan boleh ditarik kapan saja, selesai. Ya, banyak nggak Pak yang tarik modal? Banyak. Yang tetap diam, tetap standby ada nggak Pak? Banyak juga. Yang tarik masuk lagi Pak juga ada. Itu yang paling upline suka. Makanya tarik aja Pak, tarik aja Pak. Ya, nanti tapi kalau sudah yakin masuk lagi Pak. Kenapa? Supaya bonusnya keluar lagi. Gitu. Ya. Nah ternyata ketika seperti ini, ingat ya Bapak Ibu ya, tadi ada bagi hasil, betul? Kan bagi hasilnya ke pengelolanya, betul? Pengelola robot. Si pengelola ini kan artinya juga pengen profit, betul nggak? Artinya bukan Bapak Ibu sendiri yang berpikir keras pengen profit, Bapak Ibu. Di baliknya ini, si pengelola robot juga mantau setiap hari, ya, untuk berupaya juga profit. Mikirin juga, ya. Nah, ketika ada kondisi seperti ini, di minggu pertama dari 5 hari 3 hari loss, di minggu kedua ada yang 1 sampai 2 kali loss nih. Kalau dijumlahkan ini pernah saya jumlahkan minus 0, sekian Pak. Ya, apa yang dilakukan oleh perusahaan? Perusahaan tidak tinggal diam, dia lakukan maintenance dan dia upgrade robotnya. Ya, jadi robot ini Bapak Ibu sifatnya statis. Jurusnya itu saja yang diberikan. Tapi market ini dinamis. Presiden Amerika Trump yang menang sama Biden yang menang, hasilnya beda Bapak Ibu. Ya, ketika ada pandemik seperti ini, hasilnya juga beda Bapak Ibu. Jadi logika robotnya harus diperbaiki. Itulah menariknya kita di PT SMI, tidak beli robot putus, tapi robot plus pengelolanya. Jadi kalau ada kondisi-kondisi market yang tidak stabil seperti ini, jangan panik, karena si pengelola robot pun sudah tahu apa yang harus dilakukan. Tapi kalau kita beli robot yang di luar sana yang putus, ya sudah, siang Bapak Ibu, MC termasuk robot-robotnya. Selesai termasuk robot-robotnya juga, karena tidak bisa baca pasar lagi. Tapi kalau di kita, ya, robotnya selalu di upgrade. Lihat ini versi 3, artinya sudah 3 kali upgrade. Ya. Nah, Pak, mungkin nggak Pak ke depan Anda kondisi seperti ini lagi? Mungkin, sangat mungkin. Jadi apa yang harus kita lakukan Pak? Ya, ingat ya, ada si pengelola robot yang akan mikirkan. Tapi kalau kita sudah dakdikduknya sudah terlalu kencang, ya boleh tarik modal. Ya, gitu. Oke Bapak Ibu ya, lihat ya, selalu ada loss-nya, tapi setiap akhir bulan selalu profit. Nah, kita akan lihat ketika disimulasikan dengan paket-paket tadi, ya. Oke, nah ada ini nggak? Ada yang bulan Januari, Februari? Itu kan sampai akhir Desember 2020. Saya akan lihatkan yang bulan Januarinya dulu. Ini Maret. Oke, ini Januari 2021. Ya, ada 3 broker. 1 broker tembus 13%, ada 2 broker 10%. Ya. Oke, jadi kalau orang, nah ini bisa dilihat di sini. Ya, ini bulan Januari, selalu profit Bapak Ibu. Bulan Februarinya, wah bulan Februari kemarin termasuk banyak yang goyang juga tuh. Februari kemarin, sampai ada 2 kali tidak trading ya kan? Nah, tapi kalau kita lihat di akhir bulannya profit nggak? Februari masih profit bagus 13%. Di Maret maksudnya, coba lihat Maret. Di Maret tuh sempat ada tidak trading 2 hari, ya, maintenance. Nah ini empty, ya, 2 broker. Ketika dijumlahkan ya masih profit juga. Makanya jangan dilihat tiap hari Bapak Ibu. Ya, kalau lihat akhir bulan sudah pasti jauh di atas ya bunga bank lah. Ya, oke.
Nah, sekarang kita akan lihat simulasinya ketika digabungkan dengan paket-paketnya. Nah, ini Bapak Ibu. Ketika dicontohkan Bapak Ibu join bulan Januari 2020, paket starter yang 9 juta, ya, beli ebook 1,5 juta, deposit 7,5 juta, Bapak Ibu dapat sehari itu kisaran 400 ribuan, ya, sebulan bisa dapat 4,5 juta. Setahun dapat 4,5 juta, ya, di kisaran bulanannya segini nih. Ini udah real, ini sudah net dipotong bagi hasil, ya. Kalau trader modal 45 juta, depositnya 37.500, setahun segini nih, ya. Boleh nggak Pak saya tarik modalnya juga setelah setahun? Boleh. Yang membedakannya hanya rate-nya saja. Beli 15.000, pas withdraw 13.000, ya. Tapi boleh 100% ditarik, ya. Pro trader modalnya 90 juta, robotnya 15 juta, depositnya 75 juta, setahun bisa dapat 55 juta. Kemudian eksekutif 225 juta. Nah, mulai eksekutif Bapak Ibu, depositnya tidak harus 100%. Boleh 85%, sebetulnya boleh 75%. Tapi saya bilangnya 80 saja. Ya, takut ketarik lagi. Jadi 80%. Yang harusnya depositnya 12.500 ini cukup 10.000. Jadi cukup 12.500 itu termasuk robotnya. Jadi modalnya ini 187.500. Hasilnya sama seperti 100%. Tapi jangan tarik-tarik lagi karena sudah di ujung. Ya. Nah, setahun sudah dapat 160 jutaan. Ya, kisaran sebulan segini nih Bapak Ibu. Rata-rata ya, bisa dilihat persentasinya ya. Gitu. Nah, kalau yang Taikon tidak harus 450 juta. Depositnya boleh 20.000. Jadi 25.000 itu sudah termasuk dengan robot. Totalnya 375.500. Ya, boleh, ya. Setahun bisa 367 ya, hampir 100% kalau dengan 37. Ya. 100% setahun. Kalau yang Supreme modalnya harusnya 900 juta, tapi cukup depositnya tidak harus 50.000, cukup 40.000. Jadi 50.000 udah termasuk robot. Totalnya 750 juta termasuk robot, ya. Setahun bisa dapat 827, lebih dari 100%. Kalau modalnya saja 750 juta. Ya. Jadi kalau mau tarik modalnya bisa. Jadi profit plus modal ya 200%-an. Gitu, ya. Nah, oke. Nah, Bapak Ibu kembali ke paket tadi. Terakhir dari saya. Nah, saya kan punya teman namanya Reza, Bapak Ibu. Reza tadi, wah, ya kerjanya kan sekarang ngeraktirin orang aja, ya Reza ini. Nah, saya tanya bro ini kok kerjanya ngeraktirin orang saja? Dia udah kebingungan Bapak Ibu, ini uang mau diapain? Jadi dia tuh lockdown tahun 2020 kemarin, kerja itu di rumah saja Bapak Ibu. Makan, tidur, main PS, makan, tidur, main. Orang lockdown, dia betul-betul lockdown di rumah. Gak pernah ketemu orang ya. Sesuai dengan himbauan pemerintah lah anak ini, Reza ini. Di rumah aja kerjanya. Tapi karena sudah terlanjur jalankan yang 89, ya income-nya udah miliaran sebulan. Jadi terima uang, gak keluar Bapak Ibu. Kan gak enak ya, betul ya? Ada yang masuk gak keluar gak enak ya. Kalau dia tuh ngomong, bro kebayang gak? Makan terus gak BAB. Segitulah dia bilang, ya. Makan terus gak pernah BAB. Wah katanya, di rumah bingung saya mau ngapain. Akhirnya ketemu saya Bapak Ibu, di akhir tahun. Ya, semangat Bapak Ibu. Akhirnya uangnya bisa keluar lagi. Dia pakai roadshow ya, bangun pertemuan seperti ini, adakan kegiatan-kegiatan, semangat Bapak Ibu. Ya, akhirnya dia bisa BAB, ya. Reza ini, ya. Ya, kadang kelebihan uang juga jadi masalah bagi sebagian orang. Ya, kebingungan mau ngapain. Apalagi bujangan, belum nikah, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, ketika saya tanya, Pak Reza dapat income 5 miliar sebulan itu dari mana Pak Reza? Joinnya apakah paket Supreme ini Pak? Yang 60.000 dolar? Yang 900 juta? Ketawa Bapak Ibu. Bro, jangan ngejek saya bro. Kok ngejek saya bilang? Ya, saya dulu bro katanya. Ya, naik busway bertahun-tahun di Jakarta, naik Grab, ya. Makanya Bapak Ibu kalau mau beli, kan kemarin mau beli McLaren. Saya bingung, beli McLaren mau carinya warna hijau, pusing saya keliling showroom.
Kenapa? Supaya mirip Grab dia bilang. Jadi, iya, waduh saya bilang. Supaya mirip Grab karena dia bertahun-tahun tuh naik Grab Bapak Ibu. Jadi mungkin membekas di kepalanya. Jadi mau cari McLaren 540 itu warna hijau. Bingung saya keliling Bapak Ibu nemenin. Ya sampai sekarang belum dapat, tapi udah dipesan. Ya, karena mau seperti Grab dia bilang. Nah, jadi Pak Reza ini Bapak Ibu 2 tahun yang lalu, ya kehidupannya luar biasa, tidak baik lah secara ekonomi. Ya, tapi ini orang pekerja keras, orangnya punya belief yang luar biasa. Dia hanya punya uang 10 juta di rekeningnya. Karena punya uang 10 juta, ketika ditawarkan bisnis ini, dia hanya bergabung beli e-book yang $100. Jadi dari 10 juta, dia alokasikan uangnya 1,5 juta untuk beli e-book yang $100. Ya, yang 7,5 juta dia depositkan $500-nya. Jadi modal dia memulai 9 juta dari 10 juta modalnya, uangnya di rekening. Jadi dia mulai dari 9 juta. Tapi dia bilang, tapi bro, hari ini saya sudah punya paket yang Supreme. Kalau yang starter ini kan sehari 34.000, sebulan 400.000. Dia bilang lumayan sih bro, untuk ngisi Oppo, untuk makan ke Indomaret. Dia bilang, tapi tidak bisa merubah hidup. Tapi kalau dapat tambahan penghasilan, ya dapat lah 400.000 sebulan. Ya, tapi hari ini dia sudah punya Supreme Bapak Ibu. Jalankan 2 tahun. Supreme ini $60.000, antara 750 sampai 900 juta. Ya, yang sehari ketika profit 6 juta. Pak Reza ini sudah punya Supreme. Tapi kawan-kawan yang pernah dengar kemarin Zoom terakhir Pak Reza bilang ada berapa Supreme-nya? 21 Bapak Ibu. Modal 9 juta, hari ini punya Supreme bukan 1, tapi 21. Kalau Supreme 1 900 juta, kalau dikali 21 berapa itu? 19 miliar, betul? Dari equity-nya saja yang bisa dilihat. Kan kalau rekeningnya kita nggak bisa pantau Bapak Ibu. Tapi kalau akunnya boleh dilihat. Akun tradingnya boleh lihat. Nah, di situ kalau dijumlahkan sudah 21. Itu 21 nggak sengaja Bapak Ibu. Dia lagi ngobrol sama saya. Ini bro katanya, ini 5, ini 7, ini. Ya kan 20. Hah? 21 bro? Oh 21 dan 21. Gitu. Cuek banget saya bilang. Orang 1 Supreme itu sudah, oh 21 nih bro. Ini Pak Reza tuh per 6 hari saat ini sudah bisa tambah 1 Supreme. Per 6 hari. Bisa dapat 1 Supreme, 6 hari dapat 1 Supreme. Sekarang sudah 21, jalankan 2 tahun ya. Ketika hari ini profit 1 Supreme 6 juta, berarti Pak Reza tuh kalau dikali 21 berapa? Berarti 130 juta sehari dari kerja robotnya saja. Betul ya? Dari kerja robotnya saja bisa mendapatkan 21 juta ya, bisa mendapatkan 130 juta ya, luar biasa Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu ya, hari ini saya akan ceritakan bagaimana cara Pak Reza mendapatkan itu. 3 bulan yang lalu Bapak Ibu, di akhir tahun, saya hidup tuh masih gelap Bapak Ibu. Saya baru punya anak lahir kembar sepasang di bulan Novembernya, ya, namanya Ryan sama Raisa, tanggal 16 November 2020. Ketika saya anak saya lahir, kan biasa ya Bapak Ibu kita biasa resolusi hidup ya. Kira-kira di tahun 2021 ini kita mau punya hidup seperti apa, betul? Saya selalu memacu diri saya untuk menjadi selalu orang yang lebih baik, untuk selalu menjadi orang yang jauh lebih sukses lagi. Tapi waktu itu Bapak Ibu saya tidak tahu gimana caranya. Mau konvensional rasanya pas pandemik juga luar biasa, apalagi modal juga tidak begitu banyak lagi, ya. Kemudian Bapak Ibu, saya cuma berdoa sama Tuhan, ya Allah, saya bilang kasih saya jalan keluar. Saya sangat yakin Tuhan pasti kasih saya jalan, ya. Tujuan tugas saya cuma berdoa dan mencari solusi Bapak Ibu. Ya, tiba-tiba di akhir tahun saya ditawarkan bisnis ini. Ya, intinya nanti saya ceritakan bagaimana prosesnya. Tapi yang pasti saya ditawarkan bisnis ini di akhir tahun dan akhirnya saya bergabung menjalankan. Apa yang saya syukuri? Yang saya syukuri adalah Tuhan buka mata hati saya. Banyak orang berdoa sama Tuhan, minta diberikan pintu rezeki. Tapi ketika pintunya ada, ya, hatinya yang tertutup, pintunya terbuka. Cukup paham maksudnya? Kita minta rezeki sama Tuhan. Tuhan, kasih saya jalan keluar, saya ingin melunasi hutang-hutang saya. Minta sama Tuhan dibukakan pintunya. Ketika Tuhan kasih jalannya, hati kita yang tertutup. Kayaknya gak cocok deh. Ini bukan jalan hidup saya. Dia menentukan sendiri jalan hidupnya. Bukan deh, kayaknya gak cocok bagi saya. Ya. Ya. Ya, egonya terlalu besar Bapak Ibu untuk menerima informasi. Akhirnya hidupnya tidak pernah berubah. Izinkan saya hari ini
Ya, gara-gara Reza, gara-gara Pak Reza cerita kepada saya. Hari ini orang yang paling beruntung bukan Pak Reza. Orang yang paling beruntung Pak Reza mengajak saya adalah pribadi saya sendiri. Gara-gara Pak Reza, hari ini saya punya income minimal 300 juta setiap bulan. Jalankan 30 tahun. Yang akhir tahun yang lalu, gelap, tidak tahu mau ngapain, hutang banyak, bingung mau cara bayarnya. Hari ini sedikit demi sedikit saya cicil setiap hari, setiap bulan. Ya, kalau Tuhan mau merubah hidup nasib orang, sekejap saja Bapak Ibu, asal kita terbuka hatinya. Ya, Bapak Ibu. Ya, nah hari ini izinkan saya, mungkin apa yang saya rasakan. Gara-gara informasi 10 menit terakhir ini, itu juga yang bisa membuat Bapak Ibu ya menjawab mungkin doa-doa Bapak Ibu selama ini Bapak Ibu. Ya 10 menit saja ya. Saya akan cerita bagaimana cara menjalankannya ya. Ada 4 keran penghasilan di sini. Ada 4 sumber penghasilan di sini. Berapa keran Bapak Ibu? 4. Dari 4 keran ini, keran pertama adalah profit trading harian. Maksudnya trading harian adalah ketika kita bergabung, ketika Bapak Ibu bergabung, Bapak Ibu akan mendapatkan e-book plus robot gratisnya. Ketika diisi pulsa, robot ini akan bekerja. Tanpa Bapak Ibu mereferensikan kepada siapapun, robot ini akan bekerja untuk Bapak Ibu secara otomatis. Ya, tanpa Bapak Ibu harus jago trading. Tanpa Bapak Ibu harus investasikan waktu untuk melihat tradingnya. Ya, Bapak Ibu tinggal aktivitas seperti biasa saja. Robotnya akan bekerja membantu Bapak Ibu mencarikan profitnya. Ya. Nah, di sini tergantung dengan modalnya. Kalau kita hanya bergabung yang 9 juta, maka sehari kita bisa dapat 34.000. Tapi kalau kita join yang 45 juta, sehari kita bisa dapat 185.000. Kalau kita ikut yang 90 juta, sehari bisa dapat 400.000. Kalau kita ikut yang eksekutif 187.500 atau 225 juta, ya sehari bisa dapat 1,2 jutaan. Kalau ikut yang Taikon, ya bisa 2,7 juta satu hari. Kalau yang Supreme bisa mendekati 6 juta per hari. Intinya, kalau profit yang pertama kita diamkan saja juga, ya robotnya akan bekerja untuk kita. Tapi lagi-lagi di sini faktor utamanya adalah modal. Modal besar, hasil besar. Kalau Bapak Ibu punya uang 10 miliar, gak usah sibuk-sibuk, beli 10 Supreme selesai, 60 juta sehari. Betul? Tapi tidak semua orang memiliki uang seperti itu dan seberuntung itu juga. Dan tidak semua orang yang punya keberanian juga untuk langsung, betul? Ya, walaupun banyak juga. Contohnya yang punya Hotel Ambarukmo Jogja, yang punya ada Mall di Semarang, mereka join 10 Supreme, 20 Supreme ya biasa, karena mereka biasa mungkin dengan modal-modal besar. Tapi Bapak Ibu, untuk kita yang mungkin tidak punya keberuntungan seperti itu, yang hanya bisa memulai dengan modal 9 juta, 45 juta, ya, seperti Pak Reza, dan bisa mempunyai income miliaran juga, berarti kan ada caranya, betul? Caranya adalah Pak Reza bukan hanya membuka 1 keran, tapi dia karena ada 4 keran penghasilan, dia buka 4-4-nya Bapak Ibu. 4-4-nya dibukanya, ya, hingga mengalir semuanya. Nah, keran yang kedua namanya bonus penjualan produk. Ingat Bapak Ibu ya, ketika nanti Bapak Ibu bergabung, Bapak Ibu itu membeli e-book dan mengisi deposit. Ketika menawarkan kepada teman, menawarkan jual e-booknya dan teman juga mengisi depositnya. Nah, dari e-booknya itu akan keluar bonus Bapak Ibu. Ya, kalau dari depositnya, deposit itu uang titipan orang. Tidak boleh dibonuskan sama sekali. Kalau deposit dibonuskan, itu artinya terjadi beban sistem Bapak Ibu. Karena kan orang bisa tarik kapan pun, betul? Ya, yang boleh dibonuskan itu adalah produknya. Ya, jadi kalau ada yang menawarkan depositnya ada bonusnya, ya boleh dipikirkan. Karena itu jadi beban. Jadi beban sistem, betul? Nah, oke. Berapa bonus sponsornya? Bonus mengajak ketika terjadi transaksi penjualan e-book adalah 10% plus 4%, totalnya 14% dari e-book orang yang kita ajak. Jadi kalau misalnya orang kita ajak beli e-book yang $1.000, maka mendapatkan $1.000 dikali 85% dulu Bapak Ibu. Pak, kenapa 85%? Karena semua produk yang dijual resmi di Indonesia dipotong
Pinter, pajak. Ya, jadi seluruh produk yang jual resmi di Indonesia dipotong PPN 10% dan administrasi 5%. Makanya ketika kita mengajak teman, dari nilai produknya dikali 85% dulu, baru dikali 14%. Jadi ketika Bapak Ibu mengajak saya beli produk yang $1.000, maka Bapak Ibu mendapatkan $1.000 kali 85%, totalnya $850, dikali 14%, totalnya $117. Kalau dirupiahkan sekitar 1.780.000. Oke? Bapak Ibu, contohnya Ibu Ningsih. Narti, ya Bu Narti. Bu Narti, Pak Edi. Hardi. Wah, Ibu? Bu Suyatmi. Narti, Suyatmi, Hardi. Bapak Hardi ngajak saya generasi pertama. Ya. Saya ngajak Ibu Narti. Bu Narti berarti generasi berapanya Pak Hardi? Dua. Betul? Bu Narti ngajak Bu Suyatmi, ya berarti generasi berapa Pak Hardi? 3 dan seterusnya. Betul, ketika Ibu ngajak teman berarti generasi keempat dan seterusnya. Ya, generasi pertama dapat 14%. Generasi kedua, ketika saya ngajak Bu Narti, saya dapat 14%. Pak Hardi dapat 3% dari Bu Narti dan seterusnya. Generasi kedua sampai kelima 3%. Dari nilai ibunya langsung dikasih. Generasi ke-6 sampai ke-9 2%. Generasi 10 sampai 15 1%. Ya. Bapak Ibu, Pak Reza mendapatkan bonus ini per hari saat ini dari generasi ini 15 generasi itu sekitar 40 juta per hari. Ya, jalankan 2 tahun. Saya udah cek bonus saya ya dari 2 akun yang saya kerjakan saat ini. Ya, saya jalankan 3 bulan, saya terima 180 juta. Ya, artinya 2 juta per hari, Bapak Ibu. Jalankan 3 bulan. Ya, artinya ketika semakin berkembang akan jadi 5 juta sehari, 10 juta sehari, 20 juta sehari, ya, bisa sampai 100 juta satu hari, Bapak Ibu. Ya, dari bonus generasinya. Ya, cukup luar biasa. Nah, saya mau kasih cerita siapa yang mengajak Pak Reza. Yang mengajak Pak Reza namanya Bu Yuni. Pak Reza bilangnya Ci Yuni, ya. Ci Yuni ini bukan tidak paham trading sama sekali. Dia hanya ibu rumah tangga biasa, ya. Tidak paham trading dan tidak paham network marketing. Bu Yuni hanya mengajak 4 orang saja. Pertama, suaminya. Kedua, anaknya. Ketiga, iparnya. Keempat, Pak Reza. Pak Reza dari 4 orang ini, Bu Yuni bilang adalah orang yang paling tidak prospektif. Ya, nanya paling banyak, komplain paling sering, minta diajak makan terus, join paling kecil 9 juta. Ya, yang lain join 100 juta, 150 juta. Pak Reza nanya paling sering, komplain paling sering, kalau kayak gini gimana, kalau kayak gini gimana, join paling kecil 9 juta. Tapi Pak Reza ini BU. Apa BU? Butuh uang. Sama sendu. Apa sendu? Senang duit. Nah, jadi Pak Reza ini BU sama sendu. Jadi karena uangnya cuma 10 juta, 9 juta dicemplungnya sini, terpaksa dia jalankan. Karena BU sama sendu. Ya, beruntung juga orang BU sama sendu ini. Nah, saya ini kebetulan betul-betul dua-dua itu. Ya. Ketika BU sama sendu menjalankanlah Pak Reza ini, betul? Setiap ada yang bergabung di bawah Pak Reza, Bu Yuni dapat bonus ya? Dapat 3%. 2%, 1%, tergantung kedalamannya, tergantung generasinya. Ya, tahun 2020 Pak Reza Bu Yuni itu udah gak ketemu lama karena lockdown. Bu Yuni pun mengurung diri di rumah isolasi, ya tidak mau ketemu orang. Ya, tapi di akhir tahun kemarin ketemu, ya ketemu. Bu Yuni bilang sama Pak Reza, "Jak, lo tahu nggak, Jak? Gara-gara lo mengembangkan bisnis ini, saya dapat bonus 3%, 2%. Berapa Bapak Ibu?" Bu Yuni bilang, Ci Yuni bilang tidak kurang dari 300 juta sebulan. Ya, padahal waktu itu Pak Reza baru 20 jutaan sehari. Artinya ketika Pak Reza terima 3%, mungkin Bu Yuni juga terima 3% atau 2%. Kan cuma beda 1 generasi, betul? 1 kaki dapat bonus loh Ibu. Ya, bayangkan kalau Pak Reza sudah 40 juta sebulan, berarti Bu Yuni berapa? Dari Pak Reza ke Pak Erwin itu generasinya 16.
Tidak ada yang aktif awalnya. Pak Reza aktif semua sekarang. 600 juta, 1,5 miliar, upline-nya. Bonusnya 1,5 miliar, 700 juta, semuanya Bapak Ibu, 15 generasi. Jadi Bapak Ibu nanti pulang dari sini yang bergabung, langsung tanya, Anda Reza? Anda Reza? Kalau Anda Reza, joinkan Bapak Ibu. Ya, mungkin Anda jadi Bu Yudi selanjutnya. Anda Reza? Artinya mungkin ya, dia adalah orang yang seperti Pak Reza yang memang punya keinginan keras untuk sukses Bapak Ibu. Jangan lihat kita hari ini siapa. Ketika Anda memulai, pintu rezeki Anda mulai dibuka. Ya. Coba saja dulu, tidak ada yang salah dengan memulai. Toh kalau Anda tidak senang, tidak merasa tidak nyaman, Anda tinggal tarik modal, betul? Kapan saja. Yang penting mulai saja dulu. Ketika mulai Bapak Ibu, ya, pintu rezeki mulai terbuka. Kita tidak tahu siapa Reza selanjutnya. Mungkin tetangga kita, mungkin sepupu kita, mungkin adik dari sobat kita. Kita tidak pernah tahu. Tinggal kita bercerita, ikhtiar, berjuang, berusaha. Kita tidak pernah tahu. Ketika kita menemukan orang-orang yang tepat, ya, rezeki Anda ya dibayar oleh Tuhan Bapak Ibu. Ya. Nah, oke. Pak Reza bilang sama saya, ini adalah bonus paling kecil yang dia terima. Total yang terima hari ini adalah 4,8 miliar, betul? Ya, kemarin yang sudah ditariknya 4 miliaran, kalau yang nonton Zoom kemarin, ya, yang belum ditariknya adalah 800 jutaan. Itu bonusnya 1 bulan, Bapak Ibu. Jadi kalau 40 juta sehari ya segitulah. 20 hari dapatnya bisa 800 jutaan, ya. Nah, ini bonus paling kecil Bapak Ibu. Dan saya pun merasa ini bonus paling kecil dari 4 bonus yang saya terima. Bonus nomor 3, keran nomor 3 adalah sharing profit trading, ya. Kalau misalnya, Ibu nama siapa? Ya, Bu Maya. Contohnya Bu Maya ngajak saya, ya, saya bergabung Bu Maya. Ibu Maya nawarin produk kesehatan kepada saya. Saya bergabung, kemudian saya beli produknya, Bu Maya dapat bonus nggak? Dapat. Kemudian saya besoknya udah nggak beli lagi Bu. Ibu dapat bonus nggak? Tidak. Lusanya saya tidak beli lagi, Ibu dapat bonus nggak? Enggak. Ibu dapat bonus mungkin ketika saya beli lagi. Mungkin karena habis, karena cocok, atau mungkin kasihan sama Ibu. Ya, kasihan sama Bu Maya, beli lagi deh, mau tutup poin orangnya. Misalnya contohnya Bu, ya, artinya ketika Ibu menawarkan produk kepada saya, ketika ada produk terjual, baru kita mendapatkan bonus. Tapi kebayang nggak Bapak Ibu, kalau ada pola seperti ini? Bu Maya cerita sama saya, nawarkan e-booknya, kemudian saya beli, ya, e-booknya, saya dapat produk gratis, saya isi pulsa, saya isi deposit, saya trading. Profit. Bu Maya sebagai orang yang ngajak saya dapat namanya sharing profit. Sudah gak ketemu nih Bu. Ya, namanya juga beda rumah. Sudah gak ketemu, ya. Besok trading lagi. Kan tiap hari tradingnya seminggu 5 kali. Saya profit lagi. Bu Maya dapat sharing lagi dari saya. Besoknya profit lagi. Bu Maya dapat sharing profit lagi dari saya. Kalau besoknya loss nggak dulu sampai lossnya lunas. Ketika profit lagi, dapat lagi dari saya. Ya, artinya ngajaknya sekali, dapatnya selamanya Bapak Ibu. Sampai kapan? Sampai saya tarik modal. Boro-boro mau modal Bapak Ibu lagi mikirin gimana caranya nambah. Betul ya? Betul Pak Fajar ya? Gimana caranya nambah? Jadi kayak Reza punya 21 Supreme. Reza itu Bapak Ibu udah gak peduli orang mau join atau enggak. Dari robotnya saja sudah 130 juta sehari. Dia bilang sama saya, bro, tau nggak bro, saya ini profit sehari bisa menghandle hidup saya setahun. Bujangan bro, katanya 10 juta sebulan cukup. Betul ya? 10 juta sebulan cukup nggak untuk makan, beli bensin? Cukup. 130 juta ya terus setahun Bapak Ibu. Profit sehari saja. Bayangkan luar biasa. Makan kerjain raktirin orang aja. Ya, luar biasa. Saya juga mau lah kayak gitu. Gitu ya. Jadi, nah, ketika Bu Maya ngajak saya, dapat sharing berapa? Nah, nilai seperti ini. Tadi kan ingat ya Bapak Ibu, ketika kita bergabung ada bagi hasil ketika profit di tengah malamnya. Jatahnya Bapak Ibu sebagai orang yang bergabung tidak diganggu. Misalnya 50-50 atau 60-40 atau 90-10 kalau Supreme, kan Bapak Ibu yang besarnya itu tidak diganggu sama sekali. Ya, tapi jatahnya perusahaan itu dibagikan. Nah, sebagai orang yang mengajak saya, misalnya saya join yang paket 1000, depositnya 5000, tidak dibayar dari nilai depositnya, tapi dari bagi hasilnya. Jadi ketika profit $50, ya 1% sehari kan berarti $50 dari 5000.
Dibagi hasil tuh 60-40. Nah, saya kan dapat $60 tuh. Ya, berarti $30 bersisa saya, betul? Ada sisa $40. Berarti 40%, $20 bagi hasilnya. Ini kan punya perusahaan. Tapi tidak semuanya untuk perusahaan. Bu Maya sebagai orang yang ngajak saya, dari $20 ini dapat 30%. Ya, jadi $6. Saya hari ini dapat $30, Bu Maya dapat $6. Besok saya dapat $30, Bu Maya dapat $6. Hari ini saya dapat $30, Bu Maya dapat $6. Pak Reza bilang bonus nomor 2 adalah bonus dia berubah hidup, Bapak Ibu. Dia berubah hidup gara-gara bonus nomor 2. Bayangkan, orang yang join starter yang 9 juta, sehari cuma dapat berapa bersihnya? $2,5, betul? Tapi kalau Bapak Ibu join yang starter, ngajak orang yang join Pro Trader robot 1000, dapatnya $6 setiap hari. Lebih besar nggak? Lebih besar. Pak Reza bilang sama saya, bro, kita di bonus nomor 3 ini, ya, kita yang punya modal kecil, ya, bisa memanfaatkan tanda kutip, ya, orang yang punya modal besar. Memanfaatkan bukan ambil uangnya Bapak Ibu ya, tapi ketika dia bergabung, dia dapat profitnya, Bapak Ibu dapat sharing profitnya. Ya, bayangkan kalau satu hari $6 dikalikan 20 hari berarti $120 sebulan, atau sekitar 1,5 juta. Bergaji 1,5 juta Bu Maya, hanya ngajak satu orang robot 1000. Kalau Bu Maya bisa ngajak 10, berarti 15 juta satu bulan. Jadi di sini pengen punya gaji tambahan 15 juta sebulan, gampang. Ngajak 10 orang saja yang beli robot 1000, setiap bulan Bapak Ibu sudah dapat sekitar 15 jutaan. Ya. Kemudian, boleh tepuk tangan, boleh Pak. Harus kompak Bapak Ibu. Ya. Kemudian, generasi pertama dapat 30%. Nah, di generasi kedua, ketika Bu Maya ngajak saya ngajak teman saya dapat 30% dari sharing profitnya, Bu Maya dapat 20%. Bayangkan, kalau saya ngajak 10 orang Bu Maya, ngajak 100 orang, dari 100 orang ini Bu Maya dapat 20% semua, padahal teman saya, bukan teman Ibu. Bayangkan. Ya, dari generasi keduanya dapat 20%. Jadi kalau 10 orang, Ibu Maya ngajak 10 orang dapat 15 juta, 10 orang ini pengen punya pendapatan juga 15 juta, maka di generasi kedua ada 10 orang, masing-masing ngajak 10, betul? Yang robot 1000. Maka ada 100 orang di generasi kedua. Di generasi kedua, $20 kali 20%, berarti $4 sehari. Kalau generasi pertama $6 sehari, generasi kedua $4 sehari. Kalau ada 100 orang, 10 ngajak 10, berarti ada $400 per hari yang Bu Maya dapatkan. Kalau dikali 20 hari, $8.000. Ya, sebulan 8.000 tambah 1.200, generasi pertama dan generasi kedua, $9.200 sebulan atau sekitar 120 juta. Jadi yang punya bonus 200 juta ke atas, saya tanya, berapa banyak? Ribuan. Jadi di masa pandemik ini, kondisi orang-orang lagi income menurun, usaha menurun. Kawan-kawan di Net 89 ini income-nya stabil pala up Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena mereka punya sharing profit yang luar biasa. Pak Reza punya sharing profit ini sampai $1.000 sehari. Ya, ada orang di Bandung Bapak Ibu, dia punya 300 orang yang diajak secara langsung. Yang dia kenal cuma 10% saja. 90%-nya dia tidak kenal karena dia gunakan iklan. Main Facebook AdSense, main IG, main TikTok, ya taunya profit gitu kan, orang join Bapak Ibu, ya, punya 300 orang. Ya, dia direct yang kenalnya cuma 10%-nya. Hari ini dari sharing profitnya aja 2.500 sehari. $2.500 sehari Bapak Ibu. Ya, saya jalankan 3 bulan ini sehari saya dapat sudah $170-an sehari, hampir 2 jutaan juga. Ya, di luar bonus robot, ya, yang 2 juta sehari, saya dapat juga 2 juta sehari dari bonus ini Bapak Ibu. Baru jalankan 3 bulan. Ya. Nah, kemudian Pak Reza bilang bonus nomor 2, bonus paling kecil. Bonus nomor 3, bonus berubah hidup, betul? Nah, yang keempat dia bilang, kalau bonus nomor 4 ini Bapak Ibu dapatkan, sudah lupa semua sama cerita-cerita bonus tadi. Gimana kira-kira? Kalau kita bicara bonus nomor 4 ini, sudah lupa sama bonus-bonus yang tadi. Ya. Yang terakhir ini namanya cendol. Apa namanya? Cendol. Tapi nggak pakai dawet ya, cendol aja. Ya. Cendol ini nama kerennya. Sebetulnya itu adalah fee operasional. Yang nama fee operasional itu apa sih? Contohnya fee operasional itu beli bensin, ketemu teman, ya, beli pulsa, tuh
prospek kawan gitu ya, atau pas ketemu bayarin makan pisang goreng, kopi gitu ya, atau ngajak makan ya.